YouTube. Selamat datang lagi di channel ini. Kali ini saya hanya melanjutkan video saya sebelumnya tentang mengapa seseorang itu bisa terjadi sesak nafas dan mengapa ventilator sangat diperlukan dalam kondisi-kondisi tersebut ya. Sesak nafas, kemudian hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, akan terjadi gagal nafas. Nah, mengapa bisa sampai terjadi gagal nafas? Ini saya fokus lagi ya ke otot pernafasan ya. Saya tidak singgung mengenai hal-hal yang lain, hanya saya fokus ke otot bantu pernafasan. Oke, jadi misalkan saat ini normalnya ya, normal saat kita bernafas, inspirasi itu ada otot bantu pernafasan yang membuka rongga dada sehingga paru-paru akan mengembang dan udara akan terhirup masuk ke dalam paru-paru. Itu inspirasi ya, atau saat kita menghirup udara. Sedangkan saat kita menghembuskan udara atau menghembuskan nafas, itu otot bantu pernafasan itu yang untuk ekspirasi ya, itu dia tidak akan bekerja. Ini normalnya ya. Dia tidak akan bekerja, dia akan santai-santai dulu. Ini saya belum dibutuhkan, jadi saya nongkrong dulu, santai dulu, gitu ya. Tetapi pada kondisi tertentu, misalkan pasien sesak nafas, itu otot bantu pernafasan ini akan bekerja. Dan bila hal ini terjadi dalam waktu yang lama, otot bantu pernapasan ini akan kecapean, bro, gitu ya. Jadi saya kasih contoh yang lebih mungkin bisa dipahami oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian. Misalkan kalau kita jalan 500 meter lah, itu mulai kelelahan, bro, capek ya, dan kalau dipaksa pasti tidak akan mampu untuk berjalan. Nah, hal ini sama dengan otot bantu pernafasan ini. Bila dia bekerja secara terus-menerus tanpa henti, hal ini akan menyebabkan terjadinya gagal nafas, gitu ya. Nah, kemudian bila terjadi gagal nafas atau sebelum terjadi gagal nafas, karena sudah bisa diprediksi ya, wah ini pasti akan, ini henti nafas, ini pasti gagal nafas nanti nih. Hal ini, keadaan ini kita bantu ya, dengan alat bantu pernafasan yang biasa seperti BVM dan Jackson Race. Kita bantu dalam tanda kutip, sekali lagi saya ingatkan, ini bersifat teknis di lapangan ya, pengalaman yang apa ya, pengalaman yang saya alami sendiri ya, dan beberapa teman-teman yang lain, karena memang satu tim waktu itu ya. Jadi pasien full, kemudian kita harus fokus untuk menyelamatkan si pasien ini. Ini saya sharing pengalaman ya. Jadi buat teman-teman harap maklum ya, dan kalau memangnya ada yang keliru apa yang saya sampaikan, silakan di komen. Membantu tenaga kesehatan ya dalam melaksanakan tugasnya. Jadi memang di satu sisi memang ventilator itu paling sangat dibutuhkan, tetapi di sisi lain ada apa ya, efek jelek juga ya dari ventilator ya. Nanti kalau sempat saya akan menjelaskan lagi penyebab atau akibat yang tidak baik dari penggunaan ventilator yang cukup lama ya. Oke, jadi seperti gitu. Jadi memang kondisi seperti ini ventilator sangat diperlukan. Seperti itu ya, dan memang waktu itu ventilator ada beberapa yang terpakai, semuanya ya. Bukan semua, tapi ada beberapa. Sedangkan ada juga yang error ya waktu itu ya, cuman setelah diutak-atik bisa. Akhirnya setelah diganti dengan ventilator, persoalan belum selesai ya, tetapi masih dalam pengawasan terus. Jadi itu contoh, dua contoh ya, mengapa ventilator sangat diperlukan bila pasien dalam kondisi-kondisi seperti itu ya. Oke, jadi mungkin saya rasa yang kedua ini hanya bersifat teknis ya. Saya ulangi lagi, hanya bersifat teknis, artinya pengalaman yang saya sampaikan buat teman-teman mengapa ventilator sangat diperlukan ya. Dan saya rasa mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Semoga informasi ini bisa sedikit memberikan wawasan atau memberikan sedikit gambaran buat teman-teman sekalian.
tentang fungsi dari ventilator ini. Dan sekali lagi semoga kita sehat-sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19 yang saat ini masih populer ya, masih tenar ya. Dan semoga badai cepat berlalu, bro.